Namaku Gusion Paxley. Tapi kamu cukup memanggilku Gusion. Aku ingin membuang nama belakangku jika aku bisa. Aku tahu kamu tertarik dengan rahasia dari House Paxley. Kamu beruntung. Aku tidak peduli dengan kehormatan keluarga dan tidak keberatan untuk sedikit mengekspos sisi tergelapnya. Baik, bersiaplah. House Paxley adalah keluarga penyihir yang paling terpandang di Monian Empire. Dan ini adalah kakak laki-lakiku Eamon, kepala keluarga Paxley saat ini, seorang bangsawan. Sedangkan aku adalah anak keempat yang tidak kompeten, yang menyukai belati murahan. Tradisi keluarga yang bodoh. Siapa bilang keluarga penyihir tidak bisa memiliki seorang assassin yang menggunakan belati? Di perjamuan di mana kakak dinobatkan sebagai seorang duk, aku mencoba memamerkan kemampuan belatiku. Tetapi secara tidak sengaja mengenai wajah kakak. Kakak tidak mengatakan sepatah kata pun, namun para tetua terlihat marah dengan kejadian itu. Mereka bilang seharusnya aku tidak bermain dengan belati lagi dan harus berlatih sihir yang lebih hebat. Sihir? Aku pikir mungkin aku harus menunjukkan kepada mereka apa yang dapat aku lakukan. Beberapa tahun kemudian, aku dapat mengendalikan belati dengan menggunakan sihir dan membuat keributan di upacara kedewasaan. Namun kakakku tersayang, yang selalu aku percayai, mengumumkan bahwa aku telah diusir dari keluarga. Paxley bangsawan, membosankan. Aku langsung pergi tanpa melihat ke belakang. Kebebasan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari sebuah tanda hitam tiba-tiba muncul di leherku. Tidak lama kemudian, kakak menangkapku serta mengurungku di dalam penjara. Aku akhirnya bebas, hanya untuk menemukan sekelompok assassin Paxley yang sedang mengejarku. Dihianati oleh orang yang dipercaya. Sangatlah berat. Para assassin mengejar, serta mengepungku, dan aku memutuskan untuk bertarung sampai napas terakhirku. Ketika kakak muncul, yang mengejutkanku, dia tidak datang untuk membunuhku, tetapi untuk menyelamatkan hidupku. Para assassin bukanlah tandingan mana sword milik kakak. Setelah mengalahkan assassin terakhir, kakak tiba-tiba berkata, "Ikuti aku jika kamu tidak ingin mati." Hah, aku tidak takut mati. Tetapi aku tidak menyerah pada takdir tanpa perlawanan. Tanda hitam, pembunuhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Aku harus mengetahui semuanya. Kami datang ke sebuah kastel tua. Ketika kakak memberitahuku tentang ramalan yang diturunkan di House Paxley. Dewa Iblis akan muncul di Paxley ketika terdapat tanda hitam. Dan akulah satu-satunya yang memiliki tanda hitam itu. Itu sebabnya para tetua mengirim para assassin untuk mengejarku. Mereka ingin membunuhku untuk menghentikan kembalinya Dewa Iblis. Di ruang yang aneh di kedalaman kastel, kami menemukan batu yang tebal dengan sihir hitam. Aku terkesima melihat batu misterius itu. Sebelum sebuah kekuatan muncul entah dari mana dan menghantamku seperti arus listrik. Aku melihat kenangan milik Valentina, leluhur House Paxley. Untuk mencari keabadian, Valentina menggunakan batu ini sebagai media dan membangkitkan Dewa Iblis Kelon. Namun sebagai gantinya, pada hari kembalinya Dewa Iblis, mereka akan menggunakan Paxley sebagai wadah mereka. Dan Heart of Anima, batu yang dapat mengendalikan jiwa ini, tampaknya menjadi kunci untuk mematahkan kutukan ini. Dengan sepercik harapan, kakak dan aku berangkat untuk menemukan Heart of Anima demi kebebasanku dan juga untuk mematahkan kutukan yang telah menghantui House Paxley selama berabad-abad. Itu semua rahasia House Paxley yang tidak dapat dibicarakan. Tentu saja, tidak ada yang dapat menghalangiku, baik keluarga maupun takdir. Bukankah begitu, kakak?